Kalau kamu sedang bersiap-siap mengikuti audisi The New Element of the Year 2019, berarti kamu berada di video yang tepat. Waktu nggak berasa cepet banget, kayaknya kemarin baru aja bulan Mei 2018, dimana aku ditahbiskan, dipercayakan, dianugerahi, ya diberikan kesempatan untuk memenangi sebuah ajang pencarian health influencer yang bernama The New Element of the Year 2018. Jadi ini ada pialanya, ada tulisannya winner, Kan makin kesini kan ini makin hot lagi nih, karena pemilihan The New Element of the Year 2019 akan segera diadakan lagi. Dan untuk itulah video ini dibuat. Jadi aku mau sharing, mau cerita-cerita sebenarnya mulai dari aku proses audisi, setelah juara ngapain, dan pastinya tips and trick gimana kalau kalian mau menjadi seorang The New Element of the Year 2019. Menggantikan aku. Gara-gara kalian aku dipecat. Enggak lah ya. Buat aku, pengabdian itu adalah abadi. Ya, gelar boleh berganti tapi pengabdian adalah abadi. Oke, yang pertama aku akan cerita mengenai proses audisi aku yang aku ikuti tahun lalu. Karena ini cukup banyak DM di Instagram aku yang masuk nanya, kok gimana sih audisi tahun lalu, pengalaman aku seperti apa. Oke, jadi waktu itu tahun lalu ada dua jalur. Yang pertama adalah kamu upload foto kamu memegang produk Element di sosial media, atau yang kedua kamu bisa ikut terselubung underground. Kamu tulis esai, alasan kamu kenapa kamu mau ikut ajang ini, dan pastinya kamu kirim foto juga. Dan waktu itu aku memilih untuk mengikuti cara yang underground. Beberapa pertimbangan sih, salah satunya aku yang pertama nggak mau terlalu mengekspos di awal. Yang kedua, ya kalau sampai nggak lolos kan malu juga gitu kan kalau udah expose. Jadi aku pikir, ya udahlah. Ya ini maksudnya ini pemikiran aku doang lah. Maksudnya nggak selamanya bisa, nggak perlu teman-teman ikutin. Keisengan aku aja gitu. Terus akhirnya aku tulis, aku buat esai, alasan aku mengapa aku mau menjadi seorang The New Element of the Year. Dan aku ya foto, aku ingat banget fotonya nih. Itu foto yang aku kirim. Terus dari situ kita akan nunggu panggilan. Jadi dari situ diumumkan, kita dapat undangan bahwa oh ya selamat kamu diundang untuk menghadiri audisi langsung. Dan puji Tuhan waktu itu aku diumumkan ya dapat undangan dari Element bahwa oh ya kamu boleh audisi langsung. Terus audisi langsung dilangsungkan di kantor Nutrifood di daerah Menteng. Jadi pas itu kita datang, kita ambil ada fishbowl gitu, ya kan? Kita ambil. Di situ isinya adalah salah satu topik. Dan topik yang aku dapat waktu itu aku inget banget, apa arti menginspirasi buat kamu. Jadi pas itu kita daftar ulang, kita harus langsung siapkan secara cepat presentasi, presenting lah ya. Kita akan kayak hosting gitu. Kita nge-hosting di depan kamera selama 90 detik. Dan temanya adalah tema yang kita ambil di fishbowl itu. Jadi ya hoki-hokian. Nah jadi waktu itu aku tunggu bentar, terus nggak lama dipanggil, masuk 55. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Terus di depannya kayak gini ada kamera. Jadi kita ganti-gantian nih satu-satu. Ayo kamu maju, terus udah itu 90 detik. Sebelahnya lagi maju 90 detik, terus sampai giliran aku. Iya deg-degan sih lumayan ya, karena yang bikin deg-degan tuh ya satu kamu harus siapin materi, terus yang kedua ngeliatin mereka udah maju, terus kayak kamu secara langsung dengerin materi mereka, terus kamu sambil harus nge-refresh kamu punya materi juga. Jadi kayak ya ngeri-ngeri sedap tapi deg-degannya asik lah gitu. Terus udah semuanya, terus Dewan Juri ngomong ya udah tunggu di luar sebentar, nanti akan dipanggil masuk lagi untuk diumumkan siapa yang lolos ke tahap berikut. Terus kita keluar, nggak lama dipanggil masuk lagi, dan di situ ya Dewan Juri langsung menentukan siapakah dari antara kita. Ya kloternya itu kan di kloter aku ada 5 orang ya. Dari 5 orang ini siapakah yang lolos ke tahap semifinal yang akan melanjutkan untuk interview secara mendalam. Nah kalau aku kan pas itu berlima, terus diambil misalkan dari aku lolos 2 orang ya kan. Nah 2 orang ini akan digabung sama kloter-kloter lain yang lolos juga. Jadi semuanya sebagai semifinalis The New Element of the Year 2018 waktu itu. Nah pas itu semifinal dikumpulkanlah, masuk juga berlima. Iya berlima benar. Dan di situ kita langsung diinterview secara mendalam mengenai kegiatan kita sehari-hari mau ngapain. Bukan mau ngapain ya, kegiatan sehari-hari kita ngapain.
Terus dari CV kita juga dilihat, oh kamu pernah pengalaman ini ya, coba ceritain. Terus ya ditanya secara langsung, kenapa kamu mau ikut ajang ini, kalau ada karantina seperti ini, kamu kira-kira bisa ikut, pekerjaan kamu gimana, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya secara mendalam. Oke, terus ada juga pertanyaan mengenai kok karantina ngapain aja. Nah, kalau mengenai karantina ngapain aja, aku mungkin sekilas, kita belajar yang namanya itu membuat konten, vlogging, presenting. Kita belajar, terus kita juga ada photoshoot di Jakarta, di Bali, dan grand final. Seru banget sih ya, dan istilahnya itu kita benar-benar diperlengkapi untuk menjadi seorang health influencer. Nah, mungkin aku nggak akan cerita banyak di sini, tapi ini, teman-teman bisa nonton video aku yang ini, aku kasih link ya. Jadi itu adalah vlog yang aku buat untuk merekap karantina tahun lalu, maksud aku karantina Elmen. Terus pertanyaan yang masuk, yang lain adalah, kok setelah menjadi pemenang, setelah menjadi The New Element of the Year 2018, kegiatannya ngapain aja? Yang pasti kegiatan barunya itu adalah bersenda gurau bersama netizen yang berbudiman, yang mungkin sedang nonton ini juga sekarang. Senang sih ya, jadi kayak itu adalah hal yang aku nggak sangka-sangka bisa masuk sejauh itu. Tapi emang tujuan aku dari awal sebenarnya ikut Elmen ini adalah emang aku pengen ketemu banyak anak muda sih sebenarnya, dan emang tapi aku nggak expect aja, nggak ngebayanginnya ternyata langsung sebanyak itu gitu. Tapi satu hal aku sangat bersyukur, dan emang karena aku punya hati untuk pendidikan dan emang anak-anak muda, ya aku cukup nyaman, ya bahkan sangat nyaman karena aku merasa aku dapat satu ruang yang emang bisa ketemu sama netizen budiman yang luar biasa. Dan pastinya sebagai seorang pemenang, kamu punya tanggung jawab, yaitu menjadi host YouTube-nya. Jadi kita akan syuting, kita akan angkat topik mengenai gaya hidup sehat, olahraga zaman now. Udah pada nonton belum vlognya? Dan aku seneng banget sih, jadi banyak keseruan yang terjadi ketika syuting, ya mulai dari ketemu orang-orang baru, orang yang seru, sampai yang melekati hati. Sorry. Tapi teman-teman bisa, kalau misalnya emang teman-teman belum nonton vlognya, bisa langsung ke YouTube Elmen, YouTube channelnya Elmen, dan lihat udah banyak video-video aku di situ. Tapi aku senang banget, banyak pengalaman yang aku dapat lagi selama aku menjabat. Ya, jadi aku beberapa kali dikirim ke konferensi kesehatan, terus mereka tahu background aku pendidikan, aku dikirim ke konferensi pendidikan. Jadi intinya mereka mau enrich Elmena ini, enrich pemenang Elmena ini untuk supaya benar-benar bisa memaksimalkan potensinya dan emang bisa sharing lebih lagi untuk orang-orang sekitar. Kita menjadi seorang The New Element of the Year sebagai seorang winner itu sebenarnya di kontrak pun kita tidak dijanjikan kalau kita akan menjadi model. Ya, yang aku nggak nyangka juga, puji Tuhan kemarin dapat kesempatan ternyata. Ya, kalau teman-teman lihat di layar TV Anda, ciahilah. Jadi biasanya ada di beberapa stasiun TV, ya ada iklan Elmen yang baru keluar, Elmen Genmes, dan itu ada akunya. Seneng banget. Terus kemarin juga, udah lihat belum iklannya? Kalau belum, kita putar juga. Harus lihat soalnya, kapan lagi. Nih. Jadi pemenang itu ada rumusnya. 1. Tantangan harus lebih besar. 2. Usaha harus lebih keras. 3. Nutrisi harus lebih tepat. Minum Elmen Genmes, membesarkan massa otot diimbangi dengan latihan yang cukup. Semuanya bikin kita lebih kuat untuk jadi pemenang. Elmen, trust me, it works! Banyak juga yang nanya, Kak Ivan bakal berangkat ke Mister International atau kagak? Nah, karena emang banyak banget yang nanya selama ini, tapi mungkin belum aku jawab secara resmi, maka aku pikir melalui vlog ini juga aku akan sampaikan jawabannya. Jadi untuk Mister International 2018-2019 yang akan berangkat ke Filipina di Februari mendatang, itulah teman kita. Dengan bangga kita persembahkan, dengan bangga kita umumkan kalau Eza Raditya dari Yogyakarta, Grand Finalist dari Yogyakarta, yang akan mewakili bangsa Indonesia untuk bertanding, untuk berkompetisi di Mister International mendatang. Mungkin kita tahunya, kalau yang menang yang akan dikirim. Tapi teman-teman tahu, karena sekarang konsepnya berbeda, kita The New Element of the Year itu benar-benar pure mencari health influencer yang akan secara khusus berbagi lewat dunia digital. Jadi tentunya untuk Mister International pasti punya requirement khusus dan akan dicari yang benar-benar paling sesuai,
yang terbaik, ya pastinya yang akan kita doakan sama-sama dapat mengharumkan nama Indonesia ke depannya. Jadi, yuk kita dukung sama-sama sohib kita nih, Eza Raditya, yang pernah datang ke Firevlog. Bangganya diriku udah menginterview dia, dan kita doakan sama-sama supaya dia bisa berjuang, supaya persiapan bisa lancar dan bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Yang terakhir, ini mungkin tips and trick dari seorang juara. Cailah sombong. Tips and trick dari seorang Ivan Kabul yang kebetulan dapat dialah untuk sebagai tanda juaranya. Untuk teman-teman yang mau ikut audisi The New Element of the Year 2019, tipsnya sederhana teman-teman. Saran aku adalah teman-teman pahami dulu bahwa sekarang The New Element of the Year itu hadir dengan wajah yang berbeda. Jadi pahami. Dan ini mencari seorang health influencer. Influencer itu kan ada kata dasarnya flu gitu ya. Kalau seseorang terkena flu, tertular flu, itu pasti ditularkan oleh orang yang udah flu duluan dong. Jadi kalau teman-teman kita mau berharap, kita mau mengencourage generasi muda, masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat, maka kita harus pastikan kalau emang kitanya pun emang udah menjalankan pola hidup sehat tersebut. Mungkin kita punya pikiran, oh gue belum sehat-sehat banget sih. Teman-teman, kita nggak akan pernah merasa cukup untuk diri kita sendiri, karena kita nggak akan pernah merasa puas. Tapi satu hal teman-teman, dari apa yang kita punya, apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita bagikan, jadilah terus sosok yang humble yang terus mau belajar. Karena dengan menjadi seorang The New Element of the Year, bukan sekedar kita berbagi, tapi di saat itulah kita sebenarnya juga belajar untuk benar-benar memaksimalkan potensi yang kita punya. Teman-teman, jadilah diri sendiri. Jadi nggak usah pikir, oh iya pas audisi selama presentasi harus kenceng-kencengin otot semua gitu, karena ini ajang Elmen jadi harus kencengin otot. Ya nggak gitu juga lah. Tetap aja jadi diri sendiri. Gak usah ngomong sesuatu yang gak ada dari diri kita. Jadi diri kita, karena percayalah kita hadir karena kita sudah melakukan sesuatu dan kita mau menawarkan sesuatu yang lebih baik. Ya paling gitu aja teman-teman. Selamat mempersiapkan. Latihlah public speakingnya, jangan terlalu kaku. Ya mungkin aku pun ada kaku kali ya, tapi aku belajar banyak setelah menjadi The New Element of the Year ini. Jadi diri sendiri aja, jadi pribadi yang rendah hati, yang terus mau belajar, yang terus mau berbagi. Selamat berjuang, dan selamat menjadi bagian dalam keluarga besar Elmen. Dan tentunya kita senang menyambut teman-teman menjadi bagian, jadi kekuatan kita untuk membuat Indonesia semakin kuat dan sehat. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya pertanyaan-pertanyaan lain, boleh langsung tulis di komen atau kirim ke DM atau kemana, pokoknya ke account aku di bawah sini juga boleh. Sampai bertemu di Firevlog edisi berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, and let's light the fire.